Kalau pemula bapak-bapak, ibu-ibu nih yang memang seumuran sama Om Ken nih, tapi dia nggak punya budget iklan, katanya harus ngiklan biar cepat. Berarti personanya harus dinaikin dulu Om. Caranya? Berarti dia bahas loh, ibu-ibu punya keunggulan Om. Dia tahu takaran kalau misalnya masak nasi itu berapa. Itu aja dibahas dulu Om. Nih edukator ya, ibu-ibu kalau misalnya nasinya paling enak itu adalah takarannya segini. Kita kasih solusi. Om Ken, ya ampun, ini afiliator idolanya emak-emak nih kayaknya nih. Gila konten-kontennya dia nih, dan keren-keren banget. Dalam artian nanti lah kita bahas ya mengenai suami istri. Dan ternyata ini membuktikan bahwa afiliator pun juga nggak harus anak-anak muda. Betul. Bapak-bapak pun juga bisa jualan. 40 tahun pun boleh Om. 50 tahun pun boleh. Wow. Nih ya. Jadi kita bongkar seperti biasa biar bukti konkret bahwa lu ngundang siapa dan emang udah jelas. Gue yakin gue harus belajar sama dia. Penjualannya lu jualan kamper ya Om ya? Kamper Om, humidifier Om, apalagi Om, sajadah Om, semua gue mix produk Om. Gitu. Gila, ini apa nih pendapatan segini nih? Ini 1 bulan 2 Oktober nih Om. 1 bulan. 1 bulan, yeah. Omsetnya 1,2 miliar. Betul, komisinya sekitar 100-an. Tapi mungkin nggak murni Om ya, karena ada keluar iklan. Sama mungkin ada yang cancel kan Om. Ya paling 30% miss dari sana Om. Gitu. Oh iya, baru lagi tuh ya. Iya, Ternyata kalau udah check out, gimana? Kok kan, bisa cancel? Kan udah ada kehitung biaya, kehitung komisi. Betul, si TikTok itu kan ketika terjadi penjualan, terhitung komisi Om. Tercatat sebagai komisi, estimasi kan Om. Tapi kalau misalnya barangnya return gitu Om ya, itu nggak akan masuk sebagai komisi Om, realnya gitu. Jadi yang ditunjukin afiliator tuh adalah komisi kotor Om. Karena ada cancel 10-20%. Biasa rata-rata segitu Om. Gitu. Ada yang nggak cancel nggak? Biasanya COD balik Om, kebanyakan ya Om ya di TikTok itu. Gitu. Okay. Nanti kita bahas ya. Okay. Intinya adalah gue ngundang Om Ken nih, guys. Kenapa? Karena ini akhirnya menepis stigma bahwa afiliator, seller pemula kayaknya ngapain pakai marketing evolution. Marketing 1.0, 2.0, dasar lo, ribet-ribetin gua aja. Alah, gua jualan juga pasti laku. Dasar lo, jual ludah lo, Der. Gitu-gitulah kurang lebih. Betul, Kita kan ternyata mau edukasi bahwa ekosistem sudah berubah. Betul sekali. Gaya-gayanya Om Ken, gua aja sampai check out noh. Openingnya Sponge yang warna putih ada di rumah tuh. Gue beli 4 apa lupa gue. Lihat ya. Artinya dengan gaya marketing yang dia pakai, ini kalau ini telusuran saya ya. Yaitu marketing 3.0, 3.0. Marketing yang bukan ngomongin produk, ya, bukan ngomongin hanya sekedar manfaat, tapi ngomongin tentang satu elemen yang dinamakan manusia lah bisa dibilang ya. Yang dibahas manusianya, orangnya, betul. Nilai value-nya. Makanya kan hook-nya di 3 detik pertamanya kan suaminya nggak berguna kan? Ini buat ibu, buat istri-istri, buat ibu-ibu yang suaminya nggak berguna, jangan diceraiin. Mati nggak lo? Kena begitu tuh. Padahal jualannya sponge untuk pembersih. Betul. Ya. Keren. Apalagi tadi yang bau tai suami tuh. Bau tai suami. itu ngeri Om. Waktu lagi rame itu ngeri banget. Sama satu lagi ini Om, jembut nih Om. Nih. Jambut. Ngomong sembarangan nih. Bapak-bapak, untuk bapak-bapak. Jembut tuh bukan kata-kata kasar kan sebenarnya, tapi asosiasi orang kasar gitu Om ya. Edukasi ya? Iya betul, dan itu akhirnya jadi rame Om gara-gara itu. Karena kebanyakan orang singkat, padat, dan jembut. Tapi secara tanpa iklan pun naik. Jadi Dimas sampai kita singkat, padat, dan jembut. Om. Ini kan sebenarnya alat cukur yang biasa orang pakai di sini Om. Nah kita harus ngelihat di sisi yang lain Om. Nggak ada yang bahas dijembut kan. Ini rame loh Om, makanya Encen naik gara-gara ini Om. Sekarang saya nggak jualan lagi sih Encen sih. Jadi alat cukur biasanya pakai buat kumis. Betul Om. Tapi dijualin sama Om Ken nggak ngomongin tentang pisau tajamnya, kualitasnya, kecepatannya, kehematan baterainya gitu ya. Tapi ngomongnya adalah untuk jemputnya Om. Karena gini Om, orang butuh kan Om sebenarnya. Tapi orang kalau brand ngomong itu kan nggak mungkin. Afiliator ngomong itu bebas Om. Iya kan? Dan itu bukan bahasa jorok ya. Kalau kita ngomong kayak ini ada satu alat yang bisa bikin penis lu bersih. Itu kan edukasi ya. Betul sekali Om. Iya juga. Kenapa alergi banget denger kata penis, vagina? Bener gak? Iya betul. Ya kan? Betul. Sekarang gini, ini buat ibu-ibu yang pengen vaginanya kinclong misalnya. Betul. Edukasi kan? Ini hooknya nih bisa jadi TikToker nih Om. Iya kan? Betul. Edukasi. Mau ngomong apa emang? Iya kan? Iya betul lah, pasti ada alat kelamin wanita gitu kan. Tapi kan memang vagina itu kan bahasa biologis ya. Biasa kan Om. Oke, itu dipakai kalau jualan alat cukur untuk kebersihan jembut. Bulu kelamin kali ya. Kok gue masih agak deg-degan ngomongnya.
Bulu kelamin. Boleh om ya. Bulu penis kali ya. Iya. Gitu. Terus kalau yang camper gimana? Kalau camper itu main harga om, karena harga camper tuh nggak masuk akal saya lihat om. Karena orang jual 20 ribuan kan, di sini 8.000 om di TikTok nih om ya gitu ya. Ya udah ngomongin harga aja kan om gitu ya. Jadi kita bisa masuk dari keresahan suami istri, dari sesuatu yang orang tuh sebenarnya mau beli itu karena dia butuh untuk bulu kelaminnya om ya gitu ya. Tapi nggak ada orang yang ngomongin. Ya udah, abis itu Encen jadi alat pencukur bulu jembut yang paling terkenal kan. Karena yang lain ngikutin, yang lain ngikutin. Oh, jadi banyak. Iya, yang lain tuh ketika mereka bahas jembut langsung rame videonya dia, langsung jualannya banyak om. Gitu. Sampai sekarang om, gitu om ya. Nggak, tapi kasian juga sama brandingannya si Encen ya. Kesannya dia niatnya mau ngerapihin kumis, bulu-bulu lebih gitu ya, buat ngerapihin. Betul. Biar pria jadi tampil lebih rapi gitu ya, misalnya ya di bagian-bagian tertentu. Tapi jadi alat pencukur jambi men. Tapi kan komplain. Cuan? Enggak, dia dulu sempat komplain sih, tapi enggak cuan lah om gitu ya. Dulu sempat yang next selanjutnya, generasi selanjutnya dia bilang jangan ngomongin ini gitu. Tapi saya tetap ngomongin lah om, kita nggak bisa diatur kan om gitu ya. Kalau Barton nggak bisa diatur kan. Gitu om ya. Cuman himbauan aja. Tapi menurut saya gara-gara itu dia rame jadinya kan om. Pada akhirnya gitu. Cuan juga kan akhirnya. Daripada mereka yang ngomong takutnya masalah, mending afiliator aja yang ngomong om. Win-win kan? Gitu. Buat lu juga ya. Iya. Oke, iya. Kan ada etika dalam brand ya. Betul sekali. Mungkin dia tulis di posternya, bikin fontnya rapi pakai Photoshop, ya kan. Mau bikin jembut kamu begini, kayaknya kesannya. Kameramen sampai ngakak gitu. Iya kan? Gitu om. Iya juga sih. Iya sih, tapi gua nggak tahu lah nih bakal kena pelanggaran apa. Pokoknya intinya gua niatnya nggak ada maksud edukasi. apa-apa, tapi edukasi. Edukasi om. Lo lihat dari kacamata yang berbeda teman-teman. Betul sekali. Ya. Oke, gini, om. Sebenarnya ilmu-ilmu tentang 3-5 detik pertama kan UMKM kan tahu ya. Iya tahu hook gitu ya. Tapi kan itu kan ada caranya. Betul sekali. Ada ilmu yang benarnya. Sehingga teman-teman tahu di 3-5 detik pertama adalah jantung konten lo, sehingga potensinya ada orang untuk beli. Betul. Semuanya ilmunya udah dibagiin sih. Betul. Om Ken ini punya satu jurus yang memang lo bisa contek, semuanya ada di link di bio ya. Yes, storybook saya om. Ada storybooknya. Jarang saya promosi, gara-gara di sini kita promosi om. Ya. Iya. Gunanya storybook kan, eranya storybook itu apa sih? Tentang aktivitas hariannya buat para konten kreator atau afiliator yang dia sekali bayar itu udah bisa dapat update seumur hidup. Jadi cerita ya. Betul. Telegram yang bercerita. Gue hari ini bikin konten ini zong nih guys. Gue hari ini bikin konten ini viral nih. Oh ternyata jangan pakai konten kayak gini nih. Gue pernah coba, ternyata nggak ada view-nya. Iya betul. Itu tuh diceritain semua di situ. Iya betul om. Oh itu ilmu ya. Sebenarnya sih orang lebih gampang belajar dari pengalaman orang lain kan om sebenarnya. Daripada teori nih om ya, pengalaman aja om. Nih kita nih hooknya nih, ini caranya nih gitu ya. Udah, tiru aja sebenarnya om. Tapi kemudian tergantung persona masing-masing. Orang nggak, saya ngomong, om ngomong kan beda kan ketika nontonnya. Jadi tinggal menemukan persona masing-masing aja sebenarnya om. Gitu misalnya om ya. Penting persona om selain hook ya om ya. Persona yang ngomong juga penting soalnya. Kalau om lemas aja nih, halo itu tuh juga nggak akan di skip juga orang om ya. Walaupun hooknya bagus gitu om ya. Oke. Coba kita tonton dong hooknya yang saya pun juga check out. Itu om ya itu. Padahal gue tuh termasuk orang yang kalau orang-orang mau jualin gue, coba ayo gue tantang. Karena kan gue orang marketing juga kan. Kena juga gue. Coba play. Punya suami yang nggak berguna di rumah, udah sekotor ini nggak bantu untuk membersihkannya, beli ini aja kak, 30.000 udah bisa membuat kakak tuh nggak jadi bercerai dengan suami kakak ya. Karena ini magic sponge ya, yang bisa menghilangkan semua catatan dinding. Sama yang kotor-kotor gini kak, itu gampang sekali ya. Jadi suami nggak dibutuhkan di rumah kak ya, suruh aja dia kerja sendirian ya kayak gitu ya. Jangan diceraikan, belinya 30.000 kayak gitu. Dan ini juga bisa untuk puber. Jadi spidol permanen. Gitu ya. Ini tambahan nih om, buat orang check out nih ya. Permanen spidol sama yang lain juga bisa gitu om ya. Iya. Ilmu nih. Ini saya tahan dikit supaya orang nonton itu beli nih. Belum skip dulu kan. Oh ternyata juga bisa berguna sama ini nih om. Akhirnya check out. Videonya agak lama ya om ya. Supaya orang berpikir untuk check out dan check out di video saya, bukan di video orang lain. Hah? Oh ada tekniknya? Iya. Bukan katanya kalau lama-lama jadi orang malah bosan nonton. Bener om. Kalau misalnya videonya nggak bagus di awal kan om. Gitu ya. Kalau ini kan penjelasan belakangan om. Selain dari yang ini juga bisa di sini gitu om ya. Jadi orang nonton tanpa sadar klik keranjang kuning dan check out di sini. Iya kayak gue. Betul om. Karena gini om, ketika video lu nggak menarik om ya, tapi orang udah tertarik nih.
tapi belum beli nih gitu ya. Akhirnya dia check out di video ketiga atau keempat. Karena TikTok itu Om ya, lo coba search pembalap wanita Laurier deh Om ya. Setelah lo cek Om, itu 5 scroll lagi, ketemu Laurier lagi sampai lo membeli Om, atau sampai lo nge-skip berapa kali baru TikTok nggak nge-post ke lo. Jadi penting bagi kita untuk orang itu agak bertahan lebih lama di video kita untuk check out. Gitu Om ya. Video singkat pun juga oke sebenarnya Om ya. Karena video singkat dia nonton bagus nih, tapi dia lihat keranjang kuning berputar ulang. Nah, TikTok kan looping kan Om. Gitu ya. Itu juga bagus sebenarnya Om ya. Cuma saya lebih suka dengan teknik ini Om. Gitu Om ya. Ngegas di awal, nonton ternyata bisa ya. Ternyata ini buat suami yang gak berguna nih. Wah, kan gitu Om ya. Suami kan kadang-kadang kalau disuruh istrinya tarso kan. Anda gak lagi nyindir saya kan? Kayaknya semua suami deh Om. Saya termasuk saya Om ya. Itu gara-gara istri saya kan Om gitu ya. Yang bau itu kan juga masalah kita semua kan Om. Coba play. Ini edukasi ya teman-teman ya. Edukasi ya gitu. Apa sih ngomongnya? Suami itu di pin Om. Ya sini nih. Bukan. Dia satu lagi. Bau suami. Ini. Buat jembut. Emang bapak-bapak bebas aja udah ngomongnya. Ya karena afiliator kan bukan brand kan. Ya, coba ini buat edukasi nih. Kalau sudah nggak tahan dengan bau tai suami, emang nggak kena ini ya? Enggak Om kan. Sensor. Bau. Kan biasa Om, cuma sebuah benda aja kan Om. Kita doang yang mempersepsikan jelek kan Om. Enggak, bentuknya juga jelek sih. Persepsi gitu mau dipaksa-paksain ya tetap jelek Om. Gitu aja kan yang mempersepsikan. Iya tai. Coba Om lihat dengerin dong. Aduh, ketai lagi ngomongnya apa sih? Lah. Iya. Terus hooknya ini Om, habis itu penjelasan Om. Ini visual hooknya bagus ya Om ya, karena orang ngelihat di tembok. Oh, simple ternyata. Sering lihat di puskesmas atau rumah sakit, tapi kok ternyata ada yang murah di sini ya gitu Om ya. Nah, jadi kita liatin visualnya. Ini produk ya. Gue harus beli nih. Gitu Om ya. Gila, ada ilmunya afiliator guys. Belajar sama Om Ken tuh gue udah siapin. Harganya berapa sih storybooknya? 100 ribuan Om. 100 ribuan? Seumur hidup ya? Seumur hidup? Iya. Update setiap hari? Setiap hari atau mungkin beberapa hari sekali? Betul Om. Enggak setiap hari kadang-kadang Om ya. Limitnya kalau libur aja. Kalau saya lagi keluar kota tuh libur Om. Cuman overall setiap hari gitu. Member di Telegram itu udah berapa? Oke, masih dikit Om, 330 orang aja gitu. Oh iya lumayan lah. Ya lumayan. Baru mau mulai? Udah lama sih Om, cuman memang nggak difokusin karena pekerjaan utama jagain anak Om. Ini afiliator pekerjaan sampingan Om. Asik. Pekerjaan sampingan aja omsetnya 1,2 miliar tau nggak? Ya itu kan tujuannya Om, pengen santai kan Om. Iya. Ini botai suami. Iya. Ini karena hook Om, karena hook sama produk. Jadi saya tuh dua sih Om, hook sama satu lagi produknya tak cari yang AHA produk tuh. Karena orang tuh sebenarnya pengen punya produk ini, tapi dia nggak tahu ada produknya apa enggak ya. Ternyata produknya ada nih, gue butuh nih, gitu ya. Gue cek cuma 30 ribu nih, check out Om, gitu Om. Dan itu memang apa ya? Kan bukan udah ketahuan di bestsellernya di siapa aja, apa aja gitu. Betul. Kenapa harus mikirin gitu maksudnya apa? Bagi konsumen Om, bagi konsumen ya. Jadi gue cari produk gitu ya, yang konsumen tuh sebenarnya butuh, tapi dia nggak tahu produknya itu. Gue sebenarnya di ini tuh pengen punya kayak di puskesmas dia yang moncrat itu gitu Om ya. Tapi dia nggak pernah tahu lagi nih, pasti mahal nih kalau di rumah sakit Om ya. Tiba-tiba gue cari produk ini kayaknya menarik nih ya bagi orang rumahan yang harga 30 ribuan. Nah ketika gue presentasikan itu di video Om, ini nih gue butuh nih gitu ya. Gue butuh nih, suami gue juga kalau keluar bawa nya juga bawa perkuburan Balang Sangit nih, gue harus beli ini gitu Om ya, gitu Om. Dan kalau di TikTok itu kan ada kayak terjual berapa kan? Betul Om. Nah, kalau kata kita berarti subjektif dong. Betul. Gue kayaknya nih butuh produk kayak begini deh. Betul. Nah kalau penjualan tokonya belum ramai kayak Shopee masalah, itu kan ada kayak 10,3 RB terjual. Betul. Lah kalau nggak terpercaya kan bukannya malah lebih gampang nyari produk yang udah bestseller? Betul. Lebih gampang cari produk yang bestseller Om. Tapi kita juga suka mencari produk yang sebenarnya itu bagus, belum terjual banyak, kita bisa naikin Om. Gitu. Tahu dari mana? Ada guarantee dari mana? Feeling Om. Feeling itu ilmunya gimana sih? Feeling itu gini, yang kayak tadi ya, kayak jok motor Om. Jok motor yang kita rame-rame UMKM Sidoarjo ya Om ya, itu sampai angkat tangan Om Ken, tolong berhenti ya Om ya gitu ya. Sampai gituin Om ya, karena waktu itu jok motor itu sebenarnya dari Om tanya Rifandi dulu yang naik Om. Habis itu saya review naik, habis itu teman-teman yang lain yang satu grup Om Dika sama apa tuh naik semua Om. Sampai sellernya Om ya, Om tolong berhenti dulu ya, karena kita sudah 3 hari tuh pulang jam 12 malam terus gitu Om ya. Karena kan jok motor tuh dibikin langsung Om, dijahit langsung.
langsung gitu Om ya. Itu kan kayak juga. Iya keteter Om. Sehari terjual 10.000, 20.000 Om sehari tuh Om ya. Keteter pasti Om gitu. Sakit Om udah gak kuat lagi Om. Tim saya udah sakit gitu Om ya. Jok motor dulu. Emang dunia afiliator. Betul. Nih. Kenapa feelingnya jok motor bagus Om? Om tanya Rifandi itu presentasiin ya. Ini daripada apa? Kita tuh punya masalah jok motor Beat ataupun Vario tuh kena cakaran kucing bekas kan Om. Ya, terus kemudian mau ganti jok motor, malas kan, ada orang yang malas ke servis jok motor ya Om ya. Ada produknya yang bikin lebih bagus nih. Harga cuma 100 ribuan Om. Ini feeling nih Om, kalau kita goreng itu pasti rame. Apa itu produknya maksudnya kenapa unggul? Karena dia cuma ditaruh gini, sesimpel itu Om. Jok motor lu nunggu 1 jam 2 jam kan? Iya. Kalau ini cuma pasang sendiri, ceklek 4 kali. Selesai gitu Om. Oh, yang Koharo juga ngegoreng. Betul, tapi Koharo belakangan tuh Om. Koharo ke belakangan tuh. Nah, disitulah Koharo mulai muncul tuh Om. Biasanya kan dia konten kreator ya. Habis itu jadi afiliator kan. Dan dia lebih gampang lagi kan Om, karena dia punya nama kan. Digoreng lagi sama Koharo Om. Pusing lah si sellernya Om. Gile. Dan bisa janjian nggak sama seller? Sebenarnya bisa Om. Bisa ya. Maksudnya gini Om ya, TikTok itu yang sangat aktif itulah seller Chinese daratan Om, yang Google Translate Om. Hubungin kita itu lebih apa Chinese daratan? Jadi di TikTok nih kan afiliator reseller tuh bisa chatting kan Om. Kalau dia tertarik kan dia chatting saya nih, boleh nggak jualin produk saya? Nah itu ada bahasa Google Translate. Dear kan sayang Om, sayang bolehkah kamu jualan produk saya? Itu kan bukan orang Indonesia. Oh, Cina daratan tuh maksudnya itu produk yang ya udah dari Cinanya langsung. Bukan Om, jadi dia kan Google Translate kan? Betul, pengusaha orang-orang Chinese itu Om udah datang ke Indonesia loh. Oh, punya gudang di sini Om, jualin produk sini Om, gitu Om. Itu pakai izin nggak sih mereka? Harusnya kan nggak boleh jualan kan Om? Boleh lah. Kalau dia ada peraturannya minimal investasi sekian bikin pabrik itu sekian triliun. Emang WNA boleh jualan Om ya? Misalnya nih ya belum jadi orang Indonesia misalnya. Oh bisa jadi diakalin ya. Biasanya nggak tahu ya. Iya, direkturnya bikin orang Indonesia. Iya. Perusahaannya. Iya. Nah itu yang aktif Om. UMKM tuh nggak aktif Om hubungin kita Om. Kita yang jok motor tuh kita yang hubungin seller duluan Om. Sebenarnya Om ya. Ya lu stok lu berapa? Karena kalau kita goreng 10.000, 20.000 tuh nggak cukup Om. Kalau di harga di bawah 100.000 ya, gitu Om ya, itu nggak cukup. Karena itu habis dalam seminggu bisanya Om ya. Kalau kita bersatu ya Om ya, gitu. Gile. Nah di grup itu Om, itu konten kreator ya mungkin 50.000 sampai 2,5 juta follower tuh ada semua ya Om ya, yang teman-teman saya yang mix produk ya. Itu tuh kita bilang, oh ini bagus nih penjualannya, mau digoreng nggak? Kita goreng, semua bahas itu. Walaupun nggak semua ya Om ya, dari 30% yang ikutin, ada yang 5% ikutin, ada yang nggak main sama sekali juga nggak ada masalah Om, gitu Om ya. Yang penting kita share situ produk-produk yang lagi naik. Di gua naik nih antene, mau main nggak? Goreng, karena kita yakin Om, algoritma TikTok itu kayak kalau pasar sepi itu nggak menarik orang, tapi kalau pasar lebih rame itu akan banyak juga pembelinya kan Om. Betul Om ya? Oh ya kalau rame-rame ya. Jadi ketahuan bahwa memang ini diomongin di mana-mana. Betul sekali Om. Itu tujuannya. Daripada bersaing Om, mending kita kolaborasi Om sama tim. Rezeki FYP di mana? Ya itu rezekinya dia. Gitu Om ya. Cek kota di mana ya rezekinya dia. Gitu. Jadi kalian nggak sikut-sikutan ya? Enggak Om. Kan kayak iri ya giliran di gue rame pasti lu sepi gitu ya. Enggak Om, kita tuh gantian aja FVP-nya Om ya. Awalnya ditanya Rifandi jok, habis itu di saya, habis itu di Om Dika, habis itu di Om Fikri, habis itu di Koharo Om gitu Om ya. Ngalir aja, kita cari produk baru lain lagi. Sekarang gitu. lagi bagus apa produk? Kalau saya lagi bagus sponge. Sama satu lagi yang baru naik ya Om ya, itu adalah plastik tutup makanan Om. Gitu Om. Apanya? Kayak gimana? Biasanya ini Om ya, turun Om, turun. Sponge lagi. Plastik bukan itu Om, turun lagi Om. Turun lagi. Mana plastiknya? Bukan naik Om, sorry Om. Itu tadi kantong M kan ya? Gimana? Sebentar naik Om. Oh, saya pin dulu ya. Itu pelindung, plastik pelindung tuh Om. Baru posting ya. Ini. Itu. Oh, ya. Ini aja nih. Set, aman nih. Walaupun renovasi bunda, kalau kita lagi renovasi ini kan bisa jadi tercampur-campur ya. Plastik penutup piring-piring dan mainan tuh kita buka. Ini mantek ya Dewi Om ya. Tek aja aman nih. Walaupun renovasi ya. Nah ini aman nih. Isinya 100, harga 12.000. Bunda-bunda kan tidak berantem sama suami, betul. Lagi renovasi, itu kebetulan lagi sama tukang ya. Terjadi cakar-cakaran maut, berujung maut, bahaya Kak. Nah ini juga yang kecil-kecil juga bisa. Aman ya. Harganya 100 Kak, bisa dipakai ulang. Boleh, ini yang betul kan, tapi tahunya tisu kan. Setelah lihat ini, 12.000 aja, 100 bisnis gas gitu Om ya. Iya. Kebetulan ada renovasi di rumah gua Om, jadi momen itu gua masukin gitu.
Karena gini Om, main di home waving lebih enak. Karena barang yang kita butuhkan, kita beli, kita review. Nggak usah request sampel orang lain. Itu Om ya. Ada orang yang mentalnya minta sampel nggak usah Om. Lu main home living aja 12.000 kok harga sampelnya. Lu juga pakai kan gitu. Ya, lu juga pakai juga. Iya, tuh. Istri gua aja Om geleng-geleng Om, kok lu lebih tahu daripada gua sih. Scroll TikTok. Ini baru suami yang berguna nih. Kebalikannya. Lu istri lu mulu kan yang tahu kan, berarti lu gak ada gunanya di rumah. Game main Mobile Legends aja lu tiap hari lu. Banyak kok Om yang 40 masih Mobile Legends masih banyak. Aduh. Oke. Asik ya. Jadi gini, coba close dulu Dim. Fenomenal ini kan teman-teman sebenarnya bisa pelajarin ya. Iya. Banyak sekali yang memang mau mencoba peruntungannya di dunia afiliator karena dia minim resiko, ya kan? Setuju. Nggak harus produksi sendiri, nggak harus bangun brand lagi dan seterusnya gitu kan? Gratis dalam artian ya modal kuota gitu kan? Handphone yang ada di rumah pakai, barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Nah cuma memang kenapa masih ada yang mereka, terutama bapak-bapak, kalau gue ngundang lu nih Om, karena memang buat yang nanya tuh tadi pagi salam kenal Mas Dery, saya ibu-ibu 57 tahun, gimana caranya pengen belajar menjadi afiliator ya, gitu-gitu kan. 100.000 kok, 100.000. Iya, aman. Gue bisa kirim link kalian semua, makanya omset gue gede gitu. Gue kasih kalau mau belajar ya banyak pilihan nih Bu. Iya. Ya kayak gitulah. Nah, cuma tetap aja ada aja yang mungkin view-nya kecil. Nggak ada yang check out. Itu permasalahannya di mana? Gini Om, tuh gua breakdown ya Om ya, biar yang lain tahu nih ilmu sangat bermanfaat nih insyaallah ya Om ya. Orang yang nggak cuman keranjang kuning semua itu nggak akan berkembang Om. Karena ketika keranjang kuning semua itu faktornya jadi banyak. Selain interaksi kan TikTok itu kan distribusi konten. Bukan media sosial sebenarnya Om ya, tapi distribusi konten ke orang yang mungkin suka gitu Om ya. Nah, ketika dia bahas Om kan like, comment, and share penting. Gitu ya, untuk konten kreator biasa. Tapi afiliator adalah klik tautan produk, sama satu lagi adalah penjualan ya Om ya. Ketika ini ada Om, semakin banyak semakin digoreng sama TikTok ya Om. Tanpa iklan pun Om ya, gitu ya. Ternyata video Om Ken ini kliknya ada 30 loh. Kita push lagi ke 30 orang. Wah ternyata Om Ken ini ada yang belanja 1 loh. Kita push lagi ke 50 orang gitu Om ya. Karena TikTok juga ujungnya mau jualan kan Om. Secara sellernya kan Om ya. Jadi penting banget tuh untuk like, comment, and share sebenarnya. Plus klik tautan produk, masukin ke keranjang. Sama satu lagi adalah penjualan produk. Makanya gue main jualan barang murah Om. Karena kalau jualan barang mahal itu orang mikirnya panjang Om. Gitu Om ya. Pergi ke live Om. Akhirnya check out di live. Gue kan bukan orang live Om. Dulu gue live Om tapi capek Om gitu ya. Akhirnya gue pindah ke sini Om. Nah makanya Om, ketika ini jadi berat Om, nah dia keranjang kuning semua, dia nggak punya branding dan dia nggak punya budget iklan juga, ya susah Om. Ya akhirnya kalau menurut gue sih bangun brandingnya dulu Om, secara personal ya Om ya. Kalau gue dulu sih edukator Shopee, TikTok sama Tokopedia Om. Sekarang tinggal lanjutin aja, fokus ke affiliate aja nggak masalah Om. Dan gue ngiklan sekarang Om ya. Itu si Om Adli juga ngiklan nggak? Ngiklan. Berto ngiklan nggak Om? Gitu. Karena kita sudah keranjang kuning semua. Biayanya berapa Mahal nggak iklan? Terserah sih Om, 15.000 boleh, 30.000 boleh. Lu biasanya berapa Om? Gua sehari tuh sekitar 500 ribuan Om sebenarnya ya. Sebulan 15 juta. Betul Om. Kadang-kadang lebih ya kalau lagi ada FYP ya Om ya gitu. Berarti akhirnya termanjakan sama iklan dong. Betul Om, karena kita nggak mau nunggu Om. TikTok sekarang beda sama TikTok dulu. Lu posting sekarang lu bisa FYP sekarang. TikTok sekarang nih ya, walaupun video lu bagus, itu 2 minggu lagi baru naik Om. Kita nggak mau 2 minggu itu duit loh. Waktu itu duit kan Om. Barang ini udah dibeli tempat lain. Jadi harus pinter-pinter nih Om ya untuk belajar ngiklan sekarang Om. Yang kedua adalah personal branding. Kalau lu nggak punya dua-duanya Om, mending bangun salah satunya gitu ya. Kalau enggak ya udah mentok di 200, 300, lu nggak punya hook lagi Om ya gitu ya. Dan memang Om ya, orang merasa belajar komunikasi susah, belajar kan di TikTok ini cuma 2 belajarnya Om ya, communication skill sama satu editing sebenarnya ya. Editing mah sederhana juga nggak masalah Om ya, tapi communication skill dan personal itu penting Om. Kalau itu belum punya Om, gitu Om ya, itu susah Om naik di TikTok sebenarnya kan Om. Oh gitu. Lah ini Om Ken ngedit sendiri? Ngedit sendiri Om. Nggak punya editor? Nggak punya Om. Enak banget. Simple biaya pengeluarannya. Betul sekali Om. Gua tuh kan nggak pengen ribet ya Om ya. Ini orang malas ya Om. Sebenarnya Om ya. Nah, terus itu kameramennya siapa? Itu karyawan bawah. Kita kan jualan kain di Shopee. Jadi kalau karyawan lagi santai tuh Om ya, lu tag gua lah pegang handphone. Gitu Om. Gila, nggak perlu profesional amat ya berarti ya? Nggak perlu Om. Kalau pemula bapak-bapak, ibu-ibu nih, yang memang seumuran sama Om Ken nih, tapi dia nggak punya budget iklan. Katanya harus ngiklan biar cepat. Berarti personanya harus dinaikin dulu Om. Caranya? Berarti dia bahas loh. Misalnya sebagai ibu-ibu punya keunggulan Om. Dia tahu gitu takaran
takaran kalau misalnya masak nasi itu berapa. Itu aja dibahas dulu om. Nih edukator ya, ibu-ibu kalau misalnya nasinya paling enak tuh adalah takarannya segini. Kan gitu om ya. Konten edukator ya, personal dulu, branding mengenai betul. ibu-ibu yang jago masak misalnya. Jago masak misalnya. Atau ibu-ibu yang jago mencari horden atau peralatan rumah. Kan gitu orang butuh itu kan. Gua kalau mau beli handphone ke David Gadgetin misalnya om ya, kan brandingnya kan di handphone om ya. Kalau lu pengembangan branding yang paling gampang ibu-ibu sama bapak-bapak di rumah sih om gitu ya. Di home living sih. Saringan minyak. Kan orang nggak tahu kan om ya, saringan minyak tuh dulu harus gimana sih gitu. Kalau sekarang tuh ada beli 20.000 sudah ada saringan minyaknya. Itu kan edukasi kan om. Gak usah pakai nggak usah pakai keranjang kuning dulu, biar naik tuh edukator. Ditanya orang di komen, oh spill dong beli di mana, langsung bikin video baru kasih keranjang kuning. Itu lebih gampang om. Oh, paham ya om ya? Jadi awal-awal justru malah jangan ngegas keranjang kuning. Karena keranjang kuning juga mesti minimal 600 followers kan. Betul sekali om. Bangun brandingnya dulu om. Kalau lu nggak mau iklan om ya branding om. Gitu om ya. Ya berarti 3 video edukasi. Kalau ada yang minta spill, baru spill produknya. Kalau enggak 2 minimal sehari. Misalnya lu bikin 5 video om ya, 3 edukator yang sebagai branding lu sebagai bapak-bapak rumah tangga atau ibu-ibu yang ngebahas peralatan rumah tangga, baru 2 yang keranjang kuning om. Karena keranjang kuning ini pasti lambat naiknya om. Cuman ketika ini rame om, video yang non keranjang kuning rame, spill produknya ngalir ke si video yang baru kan om. Jadi orang nonton, orang tuh om ya kalau butuh pasti lihat komen, betul nggak om ya? Iya. Wah, gua butuh juga nih. Ada nggak? Kok nggak ada keranjang kuning ya? Dia scroll komen kan om. Ternyata nih spill keranjang kuningnya ada pertanyaan yang sama sama dia. Ada. Nah di TikTok tuh enak om. Spill komennya langsung ada video, bentuk video kan om. Iya. Tinggal klik aja videonya kan, langsung beli di sini om. Langsung keranjang kuning. Iya. Itu cara nge-insert videonya kan masukin dari pernah kita buat kan? Betul, balas komen pakai video. Balas komen pakai video. Gila, gitu. Udah gampang banget ya sebenarnya. Sebenarnya om, orang itu nggak nyadar ya gitu om ya gitu. Bocorin dikit dong, apa isi storybooknya Om Ken yang akhirnya teman-teman juga ada alasan kenapa gue harus belajar di storybooknya Om Ken. Sebenarnya udah ada di bawah teman-teman, lo tinggal klik aja. Di bawah ya gitu. Ada di bawah, lo tinggal klik aja di situ. Gini om, gua itu adalah dulu kerja om dari jam berapa ya? Di Jakarta kan kalau jam 6 pagi pulang jam 6 sampai jam 7 malam kan om. Gitu ya. Keliling Indonesia om. 10 tahun bosan om. Gitu ya, karena ketemu di marketing ya om ya, ketemu orang klien lagi gitu ya, akhirnya jenuh kan om. Akhirnya gue pikir om ya, gimana caranya di rumah itu kerja dan itu simpel om, nggak perlu keluar om, gitu om ya. Ada masanya orang ekstrovert pengen jadi introvert om, gitu om ya. Nah akhirnya muncullah di 2020 kita jualan Shopee dulu om. Shopee sama Tokopedia sama Lazada lumayan naik tuh om. Cuman jadi seller tuh ternyata nggak seindah itu om, karena beban pikirannya beda om. Stok barangnya, karyawannya gitu om ya. Akhirnya muncul TikTok om. Nah ini nih yang tanpa beban, sama satu lagi bisa menghasilkan tanpa mikirin stok lagi dan lain-lain om. Di situlah om. Akhirnya gue mulai dulu tuh om di TikTok tuh edukator dulu kan awalnya. Habis itu jualan yang elektronik om. Nah elektronik itu emang enak sih waktu itu om ya. Sehari jual iPad tuh bisa ratusan juta om. Cuman komisinya 1%. Nggak enak kan om gitu. Kecil ya? Kecil. Oh kohcun segituan dong? Ya sekitar 1-2% om. Kan kemarinnya sempat viral tuh udah lama ya. Betul. Tahun lalu ya Pak. 20 miliar berarti dapat 200 juta. Betul om. Tapi bagus juga ya om ya. Tapi ingat om, ketika di barang mahal itu harus live. Karena TikTok mengajarkan kita tunggu subsidi, voucher. Betul om ya? Iya. Ya, baru lu jualan rame. Nah TikTok itu kalau misalnya live itu kreatornya ada beberapa orang lagi. Top kreator, level A, level B. Ya om ya, vouchernya beda-beda tuh om. Diskon 300, kita kok diskon 200 misalnya om ya. Kayak gitu loh om ya. Lama-lama capek kan om, ikutin itu om ya. Ya maksudnya ya pada akhirnya kita capek live. Akhirnya juga CO di tempat yang lebih murah misalnya om ya. Walaupun sebenarnya kalau lu paksa live harus 24 jam om, live harus 10 jam kan. Akhirnya kayak kerja lagi nih om. Akhirnya gue mikir om, gimana caranya supaya kita itu nggak terlalu buang-buang waktu lah. Akhirnya nemulah barang-barang ini om. Ya barang-barang yang orang tanpa pikir CO. Oke, dan gue bikin video 1 tag om. Itu 5 video itu cuman 2 jam lah habisnya sama ngeditnya gitu. Sama ngeditnya. Ya, itu simpel kan om, ibu-ibu banget kan, anaknya lagi apa, ya udahlah 2 jam titip ke bapaknya, dia bikin video 5, selesai sebenarnya kan om. Nah, video tuh om ya di TikTok tuh nggak perlu kayak YouTube, nggak perlu yang harus bagus, nggak perlu. Di TikTok tuh yang penting relate sama orang om. Ditonton lebih lama. Video bagus di TikTok bagus nggak? Bagus penjualannya. Yang jelek pun bagus nggak? Bisa bagus om. Kalau relate sama orang kan. Jadi gue pilih ini om, karena gue pengen
10 jam waktu gue tuh sama anak Om. Jadi 2 jamnya buat bikin konten ini. Masya Allah. Ini definisi bapak-bapak yang berguna. Berguna sangat lagi. Cuma lo nyampe rumah malah main handphone atau mungkin nggak ada kualitas. Kerjanya capek. Betul. Nyampe rumah harus tetap kerja lagi nyambung pakai laptop. Sementara afiliator kan fleksibelnya tinggi sekali. Tinggi sekali Om. Jadi lo mau main sama anak, jadi kualitas waktunya tuh meskipun 3 jam 4 jam tapi full. Iya. Jadi gue akhirnya memutusin Om ya gitu ya. Jadi kalau story gue tuh Om ya lebih ke orang yang bikin konten tuh sederhana kok. Yang penting lu nggak usah jadi perfeksionis. Karena banyak orang nggak bikin konten tuh Om ya, nggak ngepost ataupun nggak jadi bikin konten harus mandi dulu, alis harus sama dulu Om. Gitu. Banyak kan Om? Iya. Kalau lu tanya Om ibu-ibu ya, itu draftnya tuh lebih banyak daripada postingan Om. Iya. Lu lihat gak? Gue kadang mandi, rambut nggak kemana-mana gitu Om ya. Yang penting gue dapat hooknya, ini produknya Om. Gitu Om ya. Dan di TikTok itu nggak perlu semuanya terjual. Yang penting 3, 4, 1, 10 produk aja terjual, lu hidupnya udah nyaman di Jakarta sebenarnya. Gitu. Berapa paling tinggi omsetnya bulan lalu? Kalau dulu sih Om, dulu waktu main iPad gede banget sih Om, cuman komisi kecil kan Om. Kalau di sekarang tuh ya mungkin cuma 1.800 sampai 1 M lah Om ya, sampai 1,2 M lah gitu Om ya. Ya komisinya sekitar segitu lah Om ya, 10%-an lah gitu, lebih enak sebenarnya Om ya. Tanpa live loh Om. Tanpa live 100 jutaan. Ya kurang-kurang 30% lah, 70 jutaan lah ya Om ya gitu ya. 20 kali lipat UMR Jakarta. 20 kali lipat kan? 200. 70 juta kan, 200 ya, 200 ya. Iya. 4 ya kan 5 juta. Iya, betul. 5 juta kan kalau 20 kan jadi 100. Bener ya? Betul. 20 kali lipat. Iya. Dahsyat. Nah, sekarang gini Om. Kan Om Ken ini kan terkenal sama gaya hook atau 3-5 detik pertamanya kan yang nyeleneh tapi ada ilmunya. Ya, tentang kalau gua sih penyebutannya adalah marketing 3.0. Betul. Marketing yang ngebahas mengenai jadi siapanya. Parfumnya wanginya kayak cewek baik-baik. Parfumnya, iya kan? Itu bener dong. Parfumnya wanginya kayak mbak-mbak SCBD. Iya. Parfumnya wanginya kayak pramugari lagi tugas di kabin, gitu-gitu ya. Nah, itu kan marketing 3.0. Jadi nggak ngomongin tentang produknya, tapi ngomongin tentang kira-kira kalau gua pakai gua jadi siapa ya? Om Ken gitu kan? Betul sekali. Kira-kira kalau gue beli, bener nih kalau gue beli nih gue udahlah jadi istri yang nggak usah ngandelin suami gue yang gak ada gunanya nih. Disuruh bersih-bersih, males aja. Simple ternyata gitu ya. Nah itu kan gaya-gaya marketing 3.0 gitu. Betul sekali Om. Nah coba mungkin untuk meyakinkan teman-teman semua bahwa edukasi ini penting yang ternyata ilmu itu kalau ngerti caranya akan insya Allah sales lo juga mempengaruhi. Betul, setuju Om. Ya kan? Ada nggak perbandingannya antara marketing 1.0 yang fokus pada produk, yang ngomongin tentang produknya, yang mungkin teman-teman sekarang jualannya ngapain gue capek-capek mikirin ide, ntar nggak mulai-mulai kan? Review aja nih tumbler ini bahannya kuat, tumbler ini kokoh gitu ya, tanpa harus marketing 2.0 ke atas gitu ya. Betul. Ada nggak buktinya ternyata kalau ngomongin marketing 1.0 ternyata hasilnya nggak sebesar marketing yang angkat keresahan tentang manusianya. Betul sekali Om. Ada nggak? Ada Om. Itu PX Antena Om. Itu langsung fokus ke produk itu Om. Fokus sama produk. Ini padahal 97.000 ya views. Tapi jualannya biasa aja Om. Sehari cuma 5 atau 7 sehari. Tuh tapi kan? Apa gue bilang? Ngomongnya apa coba? Langsung di Antena dibahas ya? Iya dibahas. Boosternya apanya gitu kan. Produk banget. Ngerti orang. Iya. Keberatan. Kayak subjektif kan? Betul. Coba kalau kita ngomonginnya, kalau lu mau nonton Timnas di Acak, lu mending beliin aja. Itu beda loh, iya kan? Iya kan? Marketing 2.0 tuh. Ada perilaku manusia nonton Timnas. Iya, itu. Kalau ini kan benar-benar pure Om ya, pure 1.0. 1.0. Apa jadi ngebahas tuh kan? Ini tuh ngebahas apa sih? Produknya aja tuh. Orang jadi jenuh langsung skip. Betul. Dia nggak ngerti kondisinya. Ini ngomongin apa sih? Jadi antena, terus apa lagi Om? Antena, terus apa lagi ya? Tuh alatnya tuh. Iya kan? Alatnya begini, colokin ke sini. Itu kan semua orang bisa kan Om. Nggak ada bedanya kita sama orang lain. Tapi ini tetap penting Om, karena gini, orang tuh lagi nonton video tentang antena 1, antena 2, antena 3. Nah, ketiga tuh dia kebetulan lagi butuh detailnya. Nah, ini video ini penting nih Om, untuk langsung orang ke detailnya. Tapi secara konversi overall memang nggak sebagus yang kayak ya bau suami itu gitu Om ya. Coba berapa omsetnya? Berapa pendapatan deh yang dijual antena yang fokus pada marketing 1.0 atau itu sehari 1 sampai 2 juta Om, komisi sekitar 200 ribu Om. Itu sih itu Om. Sehari 100 sampai 200 ribu. Bukan nggak bersyukur ya? Ya bersyukur ya. Tapi kan kita juga punya kewajiban buat nafkahin keluarga betul, nih. Betul, itu wajib loh ya kan. Kalau yang tadi yang suami nggak berguna, bau suami. Itu komisi sehari 1 juta 2 juta itu. Wah gila, 10 kali lipat guys. Yang itu Om, yang ngeri yang bau bau suami itu kok
Pokoknya sebulan tuh sekitar 50 jutaan kalau nggak salah Om ya. 30 sampai 50 jutaan tuh untuk yang itu aja tuh dia Dari itu doang. Iya. Karena yang gini Om, ketika kita bahas sesuatu yang resah Om, yang komennya juga yang resah Om. Ya, dan komennya misalnya nih, wah ternyata iya bau suami saya tuh kayak perkuburan walang sangit. Yang komen hahaha iya lagi. Itu semakin tuh banyak Om, video lu tanpa iklan juga naik Om. Perkuburan. Pemakaman walang sangit. Gila, udah bangkainya walang sangit keinjek aja bau, apalagi jadi bangke. Iya. Nah, jangan lupa Om ya, komen yang banyak itu menciptakan ide konten Om. Betul nggak Om? Oh iya, jadi opening. Yes. Oh. Ya. Kayak spons tuh Om, bisa dipakai di ini nggak Om? Bisa dipakai di tas nggak? Gua cobain bisa Om. Bilang nggak? Padahal gua belum tahu loh Om gitu ya. Bisa dipakai di sepatu nggak? Kita cobain, bagus Om. Ide konten kan, padahal kita nggak kepikiran Om ya. Gitu. Tadi aja dibahas tuh misalnya kayak ini buat istri yang kamar mandinya kayak pemakaman walang sangit gitu. Iya, bisa dijadiin konten kan, lucu kan? Suaminya nih. Iya, betul. Gitu. Yang suaminya kayak pemakaman walang sangit, kayak kuburan walang sangit. Iya. Oh, iya. Dan ketika kita balas komen Om ya, video yang balas komen itu akan naik mengalir dari video utama kan Om. Jadi lu nggak usah khawatir mulai dari nol sebenarnya kan, itu kan Om. Oh. Ya kan, ngalir kan, nonton komen sama nih komennya sama gua, langsung klik, langsung ngalir ke video yang tadi balasan Om. Dia akan berlanjut. Betul, ya. Berlanjut tuh. Engagementnya di TikTok juga dilihat, oh bagus nih orang nih, karena satu produk dibahas berkali-kali dari sudut pandang yang berbeda, itu TikTok malah suka tuh Om. Karena engagement kan, komen dan lain-lain, video di-push lagi tuh Om. Gitu. Oh iya, kalau ngomongin TikTok motong berapa ya dari penjualan affiliate kalian? Nggak ada Om, dia cuman nggak ada. Kita tuh cuman dipotong ketika kita narik duit. Narik duit, misalnya contoh itu masuknya ke TikTok ini kan apa? Saldo kreator ya. Misalnya saldo 100 juta, kita mau narik semua. Ya itu kan potong, masa nggak ada? Potongnya iya, maksud saya 1% doang Om. Oh beda sama Shopee ya? Beda sama Shopee. Shopee ke seller, TikTok pun ke seller Om, potongannya 10%. Oh tunggu. Ini ada dua nih berarti nih. Yeah. Ini satu-satu kita runut ya. TikTok, Shopee, Tokopedia, ini marketplace nih. Oke. Dia akan motong dari pendapatan seller. Jadi misalnya si seller kamper tadi, itu dapat potongan dong pasti. Betul. Omsetnya kamper berapa tadi? 500 juta kan? 500 juta. Dia motong dari 500 jutanya? 500 jutanya betul. Dari 500 jutanya. Berapa persen? 10% Om. Berarti dari 500 juta, dia ngasih ke Om Ken 50 juta. Berarti dia sorry. Dari omsetnya kamper ya Om ya. Sellernya 500 juta nih, terjual kamper 500 juta. Kita dapatkan 10% Om. Dapatnya 5 juta. Ke si seller, kita dapat 50 juta. Tapi kalau seller dipotong 5 juta. Potong 5 juta, 1%. Biaya admin 10% Om. Kok 10%? 1% lah. Dari 500 juta. Oh iya, 10% 50 juta Om. Sorry. Sellernya 50 juta loh kenanya. Lo Om Ken deh? Kalau saya Om ya, dari omset itu 500 juta. Pelan-pelan. Gue keder nih. Biar teman-teman juga tahu nih. Maksudnya ini uangnya biar teman-teman paham. Ini dipotongnya berapa. Jadi biar lebih semangat kan. Siap Om ya. Ini pendapatan 100 juta misalnya. Omset 100 juta Om. Iya. Ya. 100 juta dari saya ini Om, jualan aqua ini Om ya. Si aqua Le ini mineral. Sorry Om. Le mineral ini ada biaya admin seller Om. 10% dari sini. 100 juta? Iya. Berarti 10 juta? 10 juta. Jadi si seller itu duitnya masuk ke si Shopee atau ke TikTok, udah dipotong secara otomatis by system. Berarti 100 juta dia dapat 90 juta? 90 juta ya. Kan 10 jutanya, ini belum dipotong ke Om Ken lagi ya? Ya belum. Anggaplah gitu ya? Betul. Berarti 10 juta melayang buat si platform. Ya. Si seller dapat 90 juta. Betul sekali. Terus ke Om Ken-nya? Ke saya pun tetap dari 100 juta Om. Tetap dari 100 juta hitungannya. Dia set misalnya 10%. 10% berarti 10 juta ke saya Om. Gitu. Oh, berarti sama-sama 10 juta dong. Betul Om. Biaya seller tuh lah tadi katanya 1%. 1% tuh ketika kita, kalau di kreator kita tuh kan dapat komisi tuh Om ya, 3 hari misalnya. Anggap dia 5 juta Om. Ketika kita narik 5 juta Om, kita dipotong TikTok 1%. Oh, ngerti. Ya. Jadi platform itu motong dari seller dan dari afiliator. Ya. Kalau afiliatornya narik duit. Betul sekali. Kalau seller nggak narik duit tetap dipotong. Tetap dipotong. Oh, ya, karena dia masuknya langsung ke pendapatan gitu ya. Betul kali Om. Oh, jadi ada penjual sama afiliator. Oke. Nah, kalau afiliator nggak narik duit?
berarti ya nyimpen aja kan nggak pas suatu saat pasti dia ngambil kan Om? Iya pasti sih. suatu ngambil kan? Nggak mungkin juga kayak aku ikhlasin ya karena TikTok sudah membantuku gitu. Nggak mungkin juga sih. Nggak mungkin ya. Karena TikTok sudah membantuku viral, aku nggak mau ambil buat TikTok aja nggak mungkin ya. Iya. Apa? Enggak Om, kecuali kalau lu melakukan pelanggaran Om. Ya. Hilang Itu duitnya. hilang. Misalnya kayak seller tuh kejadian 2002 awal-awal Om. Sellernya banyak fake order Om. Buat apa? Buat naikin ini ya? Naikin penjualan satu lagi duit kan Om. Karena ada subsidi TikTok kan yang dimakan sama dia kan Om. Dulu awal-awal kan TikTok ngasih subsidi Om. Harga 100.000, TikTok 30.000. Dia tetap cair 100.000 kan. Ada sisi 30.000 misalnya Om ya. Gitu. Gile. Iya. Nakal bener. Oh Indonesia Om, selalu ada orang baik dan selalu ada orang yang bisa melihat setelah itu Om. Itu bisa hangus Om. Ketika band permanen itu hangus, gak bisa ditarik. Termasuk afiliator juga. Dia kalau melakukan pelanggaran 24 poin, itu band permanen, dia gak bisa narik duit. Gitu. Terus cara narik duitnya lagi? Gak bisa Om. Di saldo ada 1 miliar? Hilang Om. Hilang Om. Lu harus ngurusin ke TikToknya langsung ke kantor. Itu pun juga susah nyari orangnya Om gitu Om ya. Karena ketika TikTok melakukan itu, dia udah tahu tuh Om, lu melakukan pelanggaran berat Om. Gitu ya, kayak fraud gitu Om ya. Gak mau tahu dia Om gitu. Iya. Ini ada hubungannya sama yang peraturan ketat yang di keranjang kuning saat live? Kan katanya kalau lagi live tuh lebih ketat tuh. Ya. Semuanya kalau kan ada by poin Om. Ada poin yang langsung 24. Ada poin yang langsung 2 poin gitu Om ya. Nah band permanen bagi seller itu 48 poin ya Om ya. Kalau dia akumulasi 48 band permanen, itu juga dia harus merelakan duitnya Om. Karena dia pelanggarannya berulang ya Om ya. Tapi ada juga seller yang tiba-tiba yang nggak boleh itu Om ya. Misalnya lu jual sepatu ada Adidas, nggak boleh jual di TikTok kan Om, Adidas Om atau Nike. Kenapa? Nggak tahu tuh policy brandnya. Kecuali akun officialnya. Kecuali akun officialnya. Muncul aja tuh Om langsung 48, langsung band permanen tuh Om. Lah, boleh kok thrifting? Ya Om, kalau misalnya nggak kelihatan Om. Thrifting tuh banyak kena di tahun 2002 Om ya. Muncul tiba-tiba Armani atau apa gitu Om ya. Langsung Om, live-nya ditutup, keranjang kuningnya dicabut Om. Gitu. Oh, makanya ini ditutup inisial gitu. Betul. Ya. Sepatu-sepatunya Betul, berat itu. Apa namanya? Nike itu centang. Ya itu. Adidas tuh balok. Ya. Ada beberapa brand yang nggak boleh dijual di TikTok, nggak boleh gitu Om ya. Kok pada nakal? Mereka orang Indonesia Om, selalu ada orang baik, selalu ada orang yang mencari celah Om. Lagi situ ya. Gitu Om ya. Iya bener, gue baru nggak tuh. Kok dia nggak ngomongin iya kan apa sih kalau Reebok robek. Iya itu. Iya kan? Iya. Gue kadang suka keder juga gue nih ngomongin apaan sih? Orang thrift tuh Om, akunnya ngomongin satu Om, mungkinnya 10 tuh Om. Satu di band permanen pindah ke itu. Bener. Karena lupa aja satu Om langsung selesai Om gitu Om. Lupa tutup satu ya, terus langsung band permanen. Tapi kan dia kan bukannya ngebalik-balikin tuh sepatu, kan kelihatan. Ya dia selama namanya itu YouTube nggak ada masalah. Tapi ada logo Nike itu, langsung tuh nggak ada ampun itu. Karena itu pelanggaran merek Om ya. Dia tuh kayak ngebalik-balik sepatunya tuh tutup. Iya, tutup terus kayak nih ya, gitu ya. Kayak ngalihin gitu ya. Betul sekali. Ketahuan ini diputar-putar gitu kan. Habis itu kan 3 2 1 1 2 3 itu apa mesti apa? Ngitungnya nggak boleh ngurut ya. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 3 4 1 screenshot ya. Itu apa sih maksudnya? Oh itu gimmick kayaknya tuh Om ya, gimmick sellernya aja. aja. Belum lihat juga yang gitu terakhir kita udah jarang FVP thrifting Om sih saya sekarang ya. Gitu. Oke. Nah ini kan kita lihat ya teman-teman nih, fenomenal mengenai afiliator, seller gitu ya. Cuma ada juga yang laporan nih Om ke gue. Tadi kan cerita mengenai omsetnya aja. Tapi kalau sekarang lagi cerita mengenai sistemnya. Oke. Kan seller kan suka sembarangan aja ya. Nggak semua seller sih Om. Nggak semua seller. Iya. Yang komisi dia asal turun-turunin padahal udah akad kan? Iya, cuma 1 sampai mungkin 10% seller aja. Masih banyak yang baik di TikTok sih Om. Cuman memang yang kejam ya langsung kejam Om gitu Om ya. Contohnya gimana? Contohnya ini sebenarnya sih kalau seller nurunin komisi 10 ke 8 ke 5 tuh kita masih maklum ya Om ya. Ada perubahan di admin misalnya atau di apa. Tapi kalau 10 ke 1 Om, itu nggak niat Om. 10% ya ke 1% ya. Lagi bagus-bagusnya ya penjualan. Iya, itu berarti memang secara brand itu memang pengurus kita jahat ya Om ya. Maksudnya ketika dia pinta FYP bagus, kemudian dia nggak mau jualan lagi dan afiliator, kan gitu istilahnya kan Om. Gitu. 1% kan niat itu Om ya. 5% tuh niat masih oke lah Om ya. Siapa tahu dia lagi budgetin iklan dan lain-lain. Tapi kalau 1% tuh nggak masuk akal Om sebenarnya. Gitu. Cuman Om, kalau itu sebagai saya penurunan komisi bagi saya nggak masalah Om. Itu masalah biasa bagi saya Om ya. Tinggal kita cari seller lain. Cuman gini, yang jeleknya sekarang itu seller
dia minta kode iklan ke kita gitu Om ya. Kita misalnya nautin satu produk nih Om, produk Kamper nih Om ya gitu ya. Tapi Om tiba-tiba dia tambahin produk yang lain Om. Ketika dia iklan, muncul di orang lain ada 3 produk tambahan Om. Di mananya munculnya? Di orang lain, di Om nih. Bukan. Kan ini kan begitu ngeklik kan kok ada 3. Betul. Ngeklik di keranjang kuning ya? Betul. Yang kita ada nggak contohnya? Ada contohnya. Ada Om. Ada kita lihat lihatin ya. Kita bahas aja nih biar fenomenal seluk-beluk tentang afiliator biar kebuka teman-teman jadi dapat banyak gambaran. Coba. Ini yang agak bahaya sekarang karena sebenarnya fiturnya ada. Turun ya, turun. Jadi maksudnya biar teman-teman tahu gitu. Paham ya. Maksudnya 3 produk dalam ini dampak buruknya buat afiliator. Iya, sangat Om, sangat. Apa? Dampak buruknya? Komisinya. Oh, jadi orang belanja di link yang lain yang kita nggak dapat komisi sama sekali Om. Hah? Setelah curang 42 ya. Coba play. Ya, play. Play Dim. Ini sellernya Kakimi Om ya, kita ngomong aja nggak apa-apa. Oh iya. Ini buat edukasi nih. Buat yang lainnya juga nih. Iya. Kita sebut aja namanya Kakimi. Kakimi Indonesia Om. Indonesia. Tapi dia bukan ini Om, dia itu seller Google Translate Om. Hah, maksudnya? Seller yang pakai bahasa nggak bisa pakai bahasa Indonesia lah istilahnya. Oh, tahu. Dia pakai voice over-nya pakai Google Translate. Betul. Ya. Banyak kan Om ya, yang nakal itu adalah seller yang kayak gini Om. Seller yang bukan orang Indonesia, gitu paham ya Om ya? Jadi Google Translate itu maksudnya tadi adalah bahasanya dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya, dia Google Translatein gitu Om ya. Kita tahu tuh dia bukan orang Indonesia Om. Rata-rata gitu. orang Cina. Kita ngomongin itu juga boleh Om ya, tapi bisa jadi orang Australia atau Turki kita nggak pernah tahu ya Om ya gitu ya. Iya juga. Gua ada yang kena deh. Pinter juga dia mungkin. Enggak bisa jadi orang Cina oknumnya. Iya. Oknum. Ya kan siapa tahu mungkin orang Honduras. Iya betul ya Om. Kan? Iya. Ini gue lagi itu memang jelas ya, kita beberapa orang tuh info ke saya Om, karena saya kan yang paling agak speak up mengenai ini kan Om. Gitu Om ya. Karena saya juga belajar iklan soalnya. Saya kan juga seller kan Om ya. Jadi tahu tuh Om ya di Ads Manager tuh bisa nambahin produk Om. Jadi kalau Om mau curang nih ya. Saya punya toko 2 nih Om. Ya, toko 2 ini jualan kamper juga misalnya Om ya. Gitu Om ya. Nah, ketika Om lagi bikin video gitu Om ya, Om pakai produk seller saya yang A, kemudian link produk yang A. Oke, Om kamper nih Om ya. Nah, ketika saya minta nih, Om kasih kode iklan ke saya. Om kasih kode iklan ke saya kan. Buat iklan dimasukin di Ads Manager-nya. Betul. Seller yang baik Om, dia iklankan hanya yang link produk ini aja. Iya. Oke Om ya. Oke. Di toko ini aja. Iya. Yang curang Om kayak Kakimi Om. Dia punya ada toko lagi, toko B. Toko B Om ya. Dia juga punya link produk yang sebenarnya kamper juga. Oke. Ketika iklan Om, saya tambahin toko lain. Paham ya? Ini harganya 100.000, ini harganya 90.000. Check out di mana Om? 90.000 lah. 90.000. Di sini tidak ada komisi afiliator. Wah gila, ngerti gitu. gua. Ngerti Om ya? Wah licik itu. Di sini harga 100.000 karena ada afiliatornya. Cuman dia ngasih dua ini digandeng supaya orang pilih yang ini. Produknya sama kok. Ya, gitu Om. Tapi ya. kan gak kena potongan. Betul sekali Om. Enak lo nyayur lo. Dasar lo. Translatean. Ini heboh nih kayaknya Om ya. Jangan lupa list storybook saya nih Om. Iya. Jangan lupa kalau mau belajar langsung sama Om Ken tuh ada di bawah tuh ya untuk trik-triknya ya. Bahkan kayak gini-gini juga bisa di-share juga ya. Sebenarnya bisa tentang hati-hati dengan seller nakal betul. Gitu ya. Nah, itu kalau memulai affiliate tuh kayak begitu tuh. Karena gini Om, yang kena tuh pemula Om, kasihan Om menurut saya Om. Oke, berarti maaf nih Om. Berarti kan sebenarnya yang salah bukan salah ya. Yang harus diperketat adalah TikToknya sebenarnya. Fiturnya berarti. Sebenarnya, jangan nambahin harusnya nggak bisa untuk ditambahkan link yang betul. Tapi kan masih beredar. Tapi report aja. Ya kita udah report TikTok Om. Tapi TikTok kan 2 sisi Om. Dia butuh duit buat iklan kan Om. Sellernya nggak bisa bikin konten yang menjual. Paham ya Om ya? Iya. Dia suruh kalau dia nggak kasih fitur ini, si sellernya nggak akan ngiklan. Paham ya Om ya? Kayak 2 sisi di TikTok ya Om ya. Yang kedua mungkin ada fitur itu digunakan supaya untuk seller sebenarnya, tapi celahnya dilihat oleh disalahgunakan. Iya betul. Karena ada celah di situ. Betul. Tapi ini PR nih UI UX apalagi tuh ya. Apps developer yang pokoknya yang IT-nya lah tim-timnya ini harus dibenahin. Betul. Kalau enggak ya disalahgunain kok bisa jebol begitu ya. Makanya Om ya, kalau saya diminta iklan Om, saya lihat dulu Om sellernya bagus nggak nih. Kita kasih dulu 30 hari. 30 hari dia benar Om, kita jalanin Om. Kasih 3, 6, 5 hari. Iklan tuh penting sih Om di bos. Seller tuh penting ya Om ya. Tapi pastikan sellernya tuh bisa dipercaya. Tapi kan budget iklan dia kan. Afiliator nggak dirugikan kan sebenarnya. Sebenarnya nggak dirugikan Om. Cuman kita udah bikin konten loh Om, dan kita nggak izin itu. Paham ya Om ya? Kalau dia izinnya, gue beli deh video lu. Oke kan Om?
Izin kan dia minta kodenya. Kodenya Om, tapi kodenya itu buat iklanin link produk yang ini aja yang kita setujui sebenarnya. Harusnya fair dong. Fair dong. Lu minta kode iklan kita, ya harusnya buat ke kita ya kan. Ada imbal baliknya. Iya bener. Si seller kalau nggak ada Om Ken juga, lu mau ngiklan apa? Betul sekali Om. Ya lu buat sendiri lah, ide mahal. Lu bayar orang, gaji karyawan yang bisa bikin konten kayak affiliate zaman sekarang. Iya. Gitu Om. Curang mereka. Ini kan nggak ada etika Om ya, kita ngasih, kita biasa barter misalnya Om ya, atau misalnya Grab Card-nya juga murah Om, karena kita tahu nih kalau dia kasih iklan, kita dibantu iklan juga Om. Kita kasih lah Om ya, dengan harapan di sini juga kita menghasilkan. Nah tapi ditambahin produk link baru yang kita tidak menghasilkan sama sekali dan malah dia yang menghasilkan. Tapi kalau jelas dari awal kita owning konten ya, gue boleh iklanin video lu kemana aja ya di akun gue, itu boleh Om. Jelas kan perjanjian Om. Wah, gitu Om ya. Kakimi. Masih ada nggak? Brandnya masih ada nggak? Ada Om. Masih ada Om. Masih ada. Jualan apa sih? Jualan korek kuping. Terus akhirnya kasih tahu ke teman-teman afiliator, akhirnya jadinya dampaknya buat dia juga. Kita pasti kenal lah, pasti kalau udah Kakimi Om, orang nggak mau ngasih lagi iklan kayak gitu kan Om. Kode iklannya nggak dikasih lagi, allow-nya, gitu Om ya. Ini pentingnya afiliator, punya konten asosiasi. kreator punya asosiasi. Betul sekali Om. Insya Allah jadi gini Om Ken, tenang aja Insya Allah. Ini saya masuk di sini nih, ini peran saya nih. Jadi ini yang lagi kita dorong. Ya dari lembaga yang memang atau badan atau kementerian yang kita fokuskan. Kalau untuk ranah gue Om ya, itu kita bantu di sektor Kemenekraf sekarang. Ya kan dulu kan Kemenparekraf, sekarang Kementerian Ekonomi Kreatif. Yang tentunya ini izin Pak Menteri Teguh Rifki, Ibu Wamen Airin Umar gitu ya. Nah ini insya Allah kita coba dorong. Besok saya present. Oh di depan mereka? Ya. Wow, Jadi saya datang ke kantor, ya kan kemarin kita udah ngobrol sama Pak Deputi, Bu Direkturnya langsung dan seterusnya gitu. Sebelum kita present ke Menteri dan Bu Wamen ya. Nah itu rangkaiannya kita lagi mau coba dorong, mau coba push karena saya dapat privilege lah. Nah, privilege ini pengen digunakan untuk ngebantu para UMKM dan juga afiliator atau seller apa segala macamnya. Agar kita rapi nih, bantu program Pak Presiden tuh untuk naik ekonominya biar tumbuh. Jadi kalau ekonomi mikro tumbuh, daya beli meningkat kan jadinya kan enak. Betul sekali Om, semua dapat bagian masing-masing. Iya loh, duit berputar kan jadi lebih bagus. Yes. Ya kan afiliator baru, dia punya duit, dia akan belanja juga sayur di pasarnya. Kan ekonomi jadi tumbuh tuh, berputar tuh. Betul. Nah, ini lagi kita push. Makanya insya Allah teman-teman doakan saya membersamai para UMKM, saya dapat amanah dan pengen juga digunakan dengan cara yang tepat, pengen bantu UMKM yaitu untuk dorong menjadi asosiasi afiliator atau kita namakannya mungkin digital kreator. Kan konten kreator nggak ada payungnya. Iya kan, maksudnya kayak Dewan Pers, wartawan ada payungnya. Kita lagi dorong nih, insya Allah teman-teman. Tanggal 12 Desembernya present ke Pak Menteri. Besok ada Bu Wamen dulu. Besok nih. Saya mau meeting besok ada Bu Wamen dulu, baru tanggal 12 insya Allah Pak Menteri. Di atasnya Kemenekraf itu ada Menkonya. Menkonya Caimin. Ya, jadi di Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Ada Caimin ya. Ada Caimin. Jadi habis ke Menteri baru present lagi ke Caimin. Nah nanti udah Menteri sama Caimin tuh nanti saya dorong bareng sama Raffi Ahmad. Tadi udah ngabarin tuh. Siap bro, nanti kita dorong bareng-bareng. Raffi, Deddy Kobuzer, Ferry Irwandi, dan kawan-kawan yang lainnya lah. Yang nggak bisa saya sebutin satu persatu gitu. Banyak. Nah kita hajar bareng-bareng. Om. Semoga nanti biar ada payungnya. Begitu ada seller-seller nakal, ketua asosiasi gerak. Kita info aja di grup kan Om. Udah ngerti semua kan Om. Tinggal kita gertak. Kami ada asosiasinya loh. Kami di bawah naungan kementerian ini loh misalnya. Lo kalau mau main tipu-tipu, gue laporin langsung. Pulang lo ke negara lo. Macem-macem. Ternyata lo. keras banget ya Om. Gila ini dipotong keseru ya. Presiden gue militer nih. Pulang lo, gue aduin sama Pak Presiden lo. Tapi Om, asosiasi itu penting ya Om ya. Karena gini Om, untuk naikin UMKM, afiliat tuh peran pentingnya lebih besar daripada UMKM-nya sendiri Om. Gitu Om ya. Kok bisa? Karena gini Om, orang belanja beda dengan zaman dulu Om. Lu nggak bisa buka toko tapi mengharapkan orang datang. Enggak Om, harus di-review, harus digoreng Om, gitu Om ya. Karena gini Om, saya aja belanja Om ya, kalau saya belanja sesuatu, dulu sebelum ada TikTok, saya pergi ke YouTube dulu reviewnya. Kalau sekarang TikTok lebih gampang, 1 menit udah di-review, detail kan Om, gitu Om ya. Jadi, apa kata kreator, apa kata influencer, itu akan membuat orang belanja Om. Ya Om ya. Sekarang begitu tuh Om. Istri saya Om ya,
apapun yang dibeli Natasha Surya dibeli sama dia. Termasuk handuk yang nggak dijual secara gini Om. Natasha Surya tuh dia kan biasanya kan jual elektronik kan Om ya, tapi ada dia video handuk yang bagus kan, dicari di Shopee dapat Om yang punya Natasha Surya. Jadi gitu Om ya, betapa besar influencer itu terhadap ekonomi, termasuk afiliator Om ya. Karena jok itu nggak akan ramai kalau nggak digoreng oleh afiliator Om. Karena gini Om, seller tuh dia tidak kreatif karena memang secara mereka butuh tim marketing yang mungkin bisa bagus bisa enggak kan Om. Tapi mereka tuh lebih jago buat nih murah nih bagus nih. Tapi mereka butuh orang-orang afiliator tuh atau influencer untuk menggoreng itu di Om. Sekarang Om tanya, dulu Skintific siapa yang tahu Om? Nggak ada yang tahu kan Om? Karena Om Skintific tuh kirim semua produknya ke cewek-cewek yang yang influencer yang kecil atau digoreng. Skintific, bagus ya ternyata nggak bagus-bagus sama juga kan Om. Tapi yang penting digoreng kan. Ya jujur banget. Betul Om. Yeah. Itu Om si Dr. Richard Lee gitu Om ya. Itu DNA Salmon yang ternyata juga rebranding kan Om. Kalau kita bahasa marketingnya Om ya. Itu kan karena dia tampil kan digoreng semua orang-orang. Oh bagus nih, gue juga pakai gitu kan. Jadi gitu Om, semua yang dibeli di zaman ke depan Om itu benar-benar orang akan ngelihat reviewnya itu di afiliator atau di content creator. Wah mantap ya. Tapi ya sih, nih saya dari sudut pandang pengusaha sekarang ya sebagai kesimpulan nih. Pengusaha kan gimana caranya uang masuk harus lebih cepat daripada uang keluar. Itu definisi arus kas atau cash flow, ya kan? Nah, yang kedua adalah pengusaha itu sudut pandangnya gimana caranya beban atau biaya produksi harus lebih rendah dibanding pendapatan. Betul. Iya kan? Dan seterusnya lah, panjang lah. Nah, kalau kita lihat dari sini adalah coba aja dirunut. Pengusaha kalau pengen uang masuknya lebih cepat dan uang keluarnya lebih lambat, plus biaya produksinya lebih rendah dibanding pendapatannya lebih tinggi gitu ya. Harusnya kan mereka ke afiliator ya. Betul. Kenapa? Karena coba deh, fixed cost, lo hire fixed cost, beban. Lo hire orang staff lah ya buat bikin konten. Lo hire lagi editor. Coba aja lo hire graphic design. Bisa jadi konsultan juga kan lo hire kan? Konsultan hire. Kalau dipikir-pikir afiliator kan udah mewakili influencernya. Betul. Nggak perlu endorse ya. Udah mewakili editornya karena kan dieditin sendiri. Betul, setuju. Iya kan? Udah bikin thumbnail buat percantik orang pengen ngeklik. Kalau visit profile tuh si afiliatornya atau konten kreatornya kan dipasang ini, pasang itu ya kan. Editor lah apa segala macamnya. Caption nggak perlu hire copywriter atau sosial media atau content planner lah istilahnya sekarang ya. Caption dia juga nulis. Iya. Lu tinggal kalaupun mau ngiklan udah jadi tuh video. Dan kan? Udah terbukti bagus lagi videonya. Tinggal injek iklan aja gitu. Jadi lu hemat budget ya. Maksud gua ini juga ya izin Pak Menteri gitu kan, Pak Presiden, ini harus nyampe nih. Betul. Makanya saya lagi dorong ini nih. Betul. Asosiasi plus gimana caranya nemuin ekonomi mikro nih jadi tumbuh gitu ya, naik kelas tuh UMKM. Kita push ini. Saya lagi nge-push banget nih para afiliator nih. Tujuannya apa? Karena seller pasti kan mereka biar fokus produksi aja. Betul sekali Om. Udah belum produksi udah puyeng. Marketing harus marketing lagi. Belum tentu kreatif lagi tuh orang. Iya betul. Elah. Betul Om. Itu asosiasi terpenting Om ya. Dan next time memang ini masa depannya begitu Om, mau nggak mau kan menurut saya Om ya. Jadi kalau Om sekarang bikin asosiasinya dan di pemerintah ada Om, itu akan sangat-sangat membantu afiliator banget Om. Gitu. Harus kita dorong banget insya Allah. Doakan ya. Siap Om. Nanti kita kabarin nanti kalau memang misalnya nanti pas ketemu nanti di Pak Menteri tiba-tiba kan bawa Dodang, dia coba pasukan afiliator lo, boleh Om, teman-teman lo, komunitas lo gitu ya. Yuk kita langsung berangkat semua ya. Berangkat Om. Om di Yogyakarta kita nggak dibayar apa-apa Om, kita datang ke sana gitu Om ya, ngasih influence ke sana Om gitu Om ya. Karena memang Kamseng bikin Om, dan kita pengen juga nih. Kita kan pernah di posisi yang duit nggak ada Om, paham ya Om ya, nggak ada duit gitu, apalagi berkeluarga atau Om ya. Kita pengen dorong aja kalau kerja ya kerja aja. Cuman kalau lu sekarang lagi cari kerja desperate, umur mentok, ya udah lo coba aja nih, ini kan gratis, nggak ada ini daripada Om ya. Satu lagi kita kan sekarang tuh banyak kan produk-produk Cina yang kita fokuskan Om ya. 1000 sehari itu di TikTok 5.000 penjualan tuh nggak aneh Om. Gue pernah jualan tisu kaleng 1.000 pieces, humidifier tuh 5.000 pieces gitu-gitu tuh gampang banget di TikTok sebenarnya Om ya kalau dapat jatah FYP-nya gitu Om ya. Dan kita baru ketemu cover job tuh yang lokal tuh Om, yang cover job tuh. Dan itu dia udah sangat berterima kasih harusnya Om ya, sudah si branding. Dan toko-toko yang serupa di Sidoarjo itu juga naik juga sebarengan Om, di TikTok rame, di Shopee rame. Ya, itu kan ekonomi jadi naik kan. Ekonomi jadi naik di Sidoarjo ya. UMKM ya kan. Betul. Nah, jok itu ya, jok motor itu. Motor itu. Ya, jangan lupa Om ya. TikTok tuh rame Om, akan berimbas ke yang lain Om.
ke Shopee dia rame juga. Karena ada beberapa orang yang nggak mau check out di TikTok, maunya di Shopee gitu ya. Oke. Ya, jadi digorengnya di TikTok Om gitu ya. Jadi seller tuh sebenarnya enak punya afiliator Om ya. Kenapa? Karena Shopee-nya pasti kan kebanjiran order juga. Karena gua nih Om, voucher di TikTok gak ada garis ongkir. Gua pindah tokonya ya, gua cari toko ini. Ada nih barangnya lebih murah garis ongkir. Pindah ke Shopee Om gitu Om ya gitu. Pindah ke Shopee. Iya. Ada juga orang malas di TikTok ribet pembayarannya, di Shopee lebih enak gitu Om ya. Pay later Shopee gua punya limitnya, di TikTok gua gak punya limitnya, pindah ke Shopee Om. Gitu Om ya. Gitu. Oh, jadi wah ini terobosan ya, karena kemarin-kemarin gue nggak mau nyebut yang mananya lah ya, tapi artinya sempat meeting juga sama di pemerintahan. Itu kayak masih dianggap afiliator, masih kayak begitu tuh, masih kayak bedanya apa sama ya si sellernya aja bikin konten itu. Gak bisa, gak jago. Bisa loh, seller gak jago. Maaf ya, seller gak jago bikin konten. Ya lu punya brand apa nih? Tumblr gitu. Ya gimana ya, karena hidupnya sebenarnya dia fokus di produksi kan. Betul. Kalaupun dia jago Om ya, dia bisa menghasilkan 5-10M sebulan misalnya. Tapi kalau dengan afiliator bisa 30M. Paham ya Om ya? Karena digoreng rame-rame. Tim marketing lu tuh jadinya afiliatornya tim marketing ya, digoreng rame-rame. Lu tinggal produksi aja kok. Boleh nggak lo bikin tim konten? Boleh Om, tapi lo harus gorengnya juga dengan influencer sama afiliator. Karena pasti akan ketemu lebih 2 kali 3 kali lipat gitu ya. Apalagi seller yang nggak punya sense of kreatif. Ya udah afiliator ya butuh gitu. Dia mending duduk aja Om produksi Om, udah gitu. Susah. Kita udah sama kan. Saya kan juga pengusaha juga gitu kan. Ya konten kreator juga gitu ya. Itu kelihatan memang usaha tuh ya, kalau dari saya ya nggak salah ya kalau lu pakai staff yang memang kreatif ya. Makanya ada istilah tim kreatif kan, dan nggak semudah itu teman-teman bikin konten yang benar-benar potensi bakal viral, bakal FYP. Dan kelihatan nggak sih kalau coba seller deh cara jualan deh. Ya Om. Iya coba nanti iPad-nya melayang-layang. Ya kan promo gitu-gitu. Itu kan kelas brand loh Om, apalagi kelas UMKM loh Om. Paham ya Om ya? Paham. Kelas brand aja Om, itu struggle loh gitu Om ya. Ya kelas brand aja ya Om ya gitu. Wah keren. Ini kalau pengen belajar langsung sama Om Ken yang menjadi afiliator nih. Kalau saya saranin adalah nggak cuma sekedar orang pengen jadi afiliator hebat, tapi buat para seller juga belajar. Maksudnya apa sih ujung-ujungnya? Biar lo tahu. Ya kan? Oh cara kerjanya begini ya, minimal lo tahu seleksi mana afiliator mau lo gandeng. Betul sekali. Oh setuju Om. Ini bobot nih. Setuju Om. Iya kan? Lo check out, ini oke nih Om Ken nih. Ya udah besok-besok lo tinggal kontakkan nih. Cara mengukur lo kredibilitas apa enggak gimana si afiliatornya? Betul. Iya kan? Minimal lo tahu ilmunya apa segala macamnya. Oke nih caranya di bawah ada langsung check out langsung. Langsung check out ya Om ya. Yes, Om Ken, thank you Om ya. Sama-sama Om. Ada mau tambahin nggak buat teman-teman? Ada nggak? Mungkin gini Om, buat ibu-ibu, pemula ya. Bapak lah kita Bapak yang umur 50 tahun ke atas. Betul. Gini, kalau misalnya udah nggak produktif Om ya, kita desain umur 30-50 cari kerja susah gitu Om ya, mungkin nggak susah, cobalah jadi afiliator karena nggak ada beban juga sih, nggak ada apa juga. Kalau sukses malah lebih enak kan Om jadinya, karena kan tuh kayak nothing tulus tapi bagus Om ya. Nah bikinlah konten. Saya nggak bisa nih, saya pengen perfeksionis. Jangan mikir itu Om, bikin aja konten dulu keseharian, siapa diri Anda, bikin konten dulu. Jangan mikir bikin konten Om ya, jangan upload bikin kontennya. Apakah saya estetik? Enggak, sama sekali nggak estetik. Apakah saya belibet ngomongnya? Belibet. Saya potong aja nggak kelihatan Om, gitu Om ya. Oh iya. Apakah saya sebelumnya mandi? Nggak juga sih. Si Om Tian Irfandi juga nggak mandi juga gitu Om ya. Yang penting Om, sebuah produk kita review itu adalah kasih alasan orang untuk beli, gitu Om ya. Kalau bisa sih dengan AHA produk ya. Yang kedua adalah tunjukin nih, oh ternyata dengan visual ini orang lebih gampang beli. Nah bikin aja yang sesimpel itu, jadi nggak ada beban untuk jadi konten kreator. Karena banyak orang bikin, wah beban nih harus bikin konten 5, bikin konten. Enggak, bikin aja semaunya aja. Karena Mursyid pun yang 5 juta follower, dia juga cuma cerita aja kan keseharian dia, masaknya dia kan Om, gitu Om ya. Karena nggak ada beban. Kalau jadi beban ya jadi susah gitu Om ya. Dan mungkin itu adalah solusi bagi orang-orang yang pengen kerja dari rumah, salah satunya Om ya. Dan ini akan tetap besar sih Om, karena YouTube pun juga dulu tanpa keranjang kuning reviewernya juga banyak nonton Om ya. Apalagi sekarang ada keranjang kuningnya Om ya gitu. Dan TikTok Om itu nggak perlu terkenal sih untuk jualan Om, gitu Om ya. Yang penting itu ada produk harga murah dan memang dibutuhkan orang, atau harganya standar tapi lu bisa memprestasikan ke orang lain. Nggak butuh
terkenal sih. Saya pun juga nggak peduli view Om. Yang penting saya tuh game fee yang penting kan Om ya. Saya fokusnya bukan endorse Om, fokusnya adalah di affiliate-nya gitu Om ya. Jadi ya sudah nggak tanpa beban. Kalaupun view-nya turun nggak ada masalah. Yang penting itu ada 3-4 produk aja yang naik di dalam 1 bulan ya kita udah tenang Om. Gitu Om. Oh, gitu. keren. Ya. Keren. Oke. Nanti update lagi ya. Siap Om. Ada yang terbaru apa segala macamnya nih. Saya pengen membantu buat para bapak-bapak, ibu-ibu yang terkena PHK. Iya, betul. Yang sekarang udah nggak usia produktif. Betul Om. Yang apalagi lu sekarang udah labelnya suami. Betul Om. Suami udah nggak PHK, malah cari kerja lagi. Betul. Apa kata mertua lu? Om, kalau saya nggak ngasih tahu bikin konten satu konten yang muncul kayak Adli Batul sekarang mungkin masih susah Om. Ya Om ya. Ya. Kalau Kamseng nggak biasa ya Om, mungkin Kamseng masih goyang-goyang sekarang Om. Sekarang mereka lebih besar games itu. Wah gila. Karena bapak-bapak itu butuh itu aja Om ya, sebuah pembelajaran. Udah dia belajar sendiri kepada akhirnya. Yang penting tuh mau belajar editing, mau belajar public speaking, udah itu aja. Kita kasih solusi.